Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Jamaah sholat subuh rahimani rahimakumullah, tentunya selaku hamba Allah yang beriman senantiasa menjaga sikap rasa syukur kita kepada Allah, ditandai dengan banyak ruku, sujud, taat dan mentaati Allah. Itulah arti kesyukuran yang sempurna. Melalui momentum tausiah subuh bersama-sama kita bermujahadah subuh ini, kesyukuran yang pertama, kita bersyukur kepada Allah karena kita yang ditakdirkan oleh Allah selaku hambanya sampai hari ini masih dipelihara oleh Allah keimanan kita. Ini modal utama, karena dengan iman senantiasa mendorong kita berbuat baik, termasuk kehadiran kita sholat subuh berjamaah sebagai bukti konkret bahwa keimanan kita itu masih tumbuh subur. Kesyukuran yang kedua adalah kita patut bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita ditakdirkan oleh Allah masih diperkenankan kita hidup. Artinya Allah memberi kesempatan kita untuk menambah pundi-pundi amal, menambah bekal-bekal menuju kehidupan yang sebenarnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sementara perkara dunia, kullu man 'alaiha fa'an, pasti musnah dan pasti berpisah. Yang tetap abadi menyertai kita adalah bekal takwa itu menuju kehidupan yang sebenarnya. Baik, untuk subuh ini kita coba bersama-sama fokus bahwa kalau kemarin 2 tahun lebih sempat tersosialisasi dengan baik 3M, ya sekarang ada tambahan lagi 6, yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ya, satu yang saya khawatirkan, ya mudah-mudahan tidak berlaku dan lupa mencantumkan kalau disuruh menjaga jarak dengan istri, itu yang saya minta ampun. Masya Allah. Baik, saya ingin pada kesempatan ini mensosialisasikan 5M. Nah, 5M. Alhamdulillah 5M ini jauh tentu lebih penting daripada 3M yang saya sebutkan tadi. Karena kalau 3M yang tadi itu orientasinya dan cakupannya hanya dunia tok, bagaimana hidup sehat.
Sementara pandangan Islam, hidup sehat tidak cukup. Tapi bagaimana hidup sehat itu memberi manfaat. Kalau hanya sekadar hidup sehat, ya binatang juga hidup sehat. Saya ingin mencoba kajian ini memulai ayat surah As-Sajdah, surah ke-32 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Tsumma, kemudian Allah menyempurnakan penciptaannya dengan meniupkannya roh. Nah, kemudian Allah melengkapi instrumen pendukung. Wa ja'ala lakumus sam'a, wa dan ja'ala, kami jadikan as-sam'a, instrumen pendengaran, wal absara, instrumen penglihatan, wal af'idah, instrumen yang penting adalah hati. Nah, di ujung ayat ini qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Nah, mudah-mudahan yang dimaksud sedikit oleh Allah yang bersyukur itu kita masuk di dalamnya, amin insyaallah. Baik, ya, kita coba melihat 5M itu orientasinya selamat dunia, selamat di akhirat. Maka menjadi penting 5M itu. Dan 5M ini hal yang sudah populer, hanya butuh penegasan, penguatan sehingga merasuk di kolbu kita. Betul-betul kalau direnungi dan diresapi dan dilaksanakan, itu memang jaminannya selamat dunia dan akhirat. Yang masih pegawai, masih aktif, selamat. Yang sudah pensiun, selamat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. M yang pertama adalah muahadah. M yang kedua mujahadah. M yang ketiga muraqabah. M yang keempat muhasabah. M yang kelima muaqabah. Apa-apa itu yang kita rinci insyaallah. Menarik. Yang pertama muahadah, yaitu lebih kepada Allah mengingatkan kita sebagai hambanya ini, harus kita betul-betul ingat dan mengingat ternyata kita sudah pernah melakukan ikatan janji dengan Allah di saat kita berumur 4 bulan 120 hari, di saat Allah meniupkan roh untuk sebagai bentuk kesempurnaan, kemudian diambil perjanjian dengan Allah. Tsumma sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Itu di surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 172, potongan ayat. Allah mengatakan setelah ditiupkan roh umur 4 bulan 120 hari, diambil perjanjian, dan ternyata ada perjanjian kita kontrak dengan Allah, sehingga manusia banyak yang tidak mengetahuinya perjanjian itu. Alastu bi rabbikum. Jadi Allah bertanya kepada roh kita, hei si fulan, ya, le ndo bece baco, baik itu orang Kristen maupun orang Islam, apakah engkau mengakui aku ini adalah Tuhanmu, mengakui eksistensi diriku sebagai sang pencipta? Semua yang lolos hidup di muka bumi ini mengatakan, qalu, mereka berkata, bala, benar, betul, bujur katanya, engkau adalah Tuhanku dan aku siap mentaatimu. Ini dia perkaranya. Maka Allah mengatakan selanjutnya, kalau begitu saya berikan kelengkapan
apa yang kamu butuhkan di dunia. Ya, kita butuh air, masya Allah. Di Barau ini melimpah air Pak, sehingga banyak rumah tenggelam, masya Allah. Masya Allah. Dan Allah jaga itu jaraknya matahari dengan bumi, ukuran yang sudah pasti. Itu kalau tidak dijaga oleh Allah Pak, agak-agak sedikit di luar jalur peredarannya mendekat, itu terbakar semua, gosong semuanya, isinya bumi ini kalau mendekat ya. Tapi kalau agak renggang sedikit menjauh, tidak sesuai dengan ini yang dijaga oleh Allah ini, itu akan membeku seperti es batu, nggak bisa kita berbuat apa-apa. Jadi ukuran yang ditetapkan Allah ini, masya Allah, kalau diteliti bagaimana bumi, bagaimana matahari, itu sudah dijaga oleh Allah. Nanti ada ayatnya menjelaskan di M ke-4. M yang pertama adalah muahadah, yaitu mengingat-ingat perjanjian kita dengan Allah, akad, agreement, perjanjian yang kuat dengan Allah. Maka andaikan jawaban waktu itu bukan bala syahidna, bahwa saya tidak akui engkau adalah Tuhanku, sudah meninggal memang dalam kandungan Pak. Makanya itu ada peristiwa, ada yang meninggal dalam kandungan umur sekian. Yang lolos di muka bumi ini, baik orang Kristen maupun orang Muslim, apalagi orang Muslim, itu ikatannya kuat. Jadi kalau tidak diingatkan manusia ini, ya lalai dia. Makanya kenapa di surah Ar-Rahman itu sampai harus diulang sampai 31 kali. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau sekedar peringatan biasa sekali atau 2 kali, ya, ini sampai 31 kali dengan redaksi yang sama. Nikmat-nikmat, maka nikmat-nikmat mana lagi Tuhanmu yang kau dustakan. Jadi dianggap kalau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan ini pendusta. Nah, baik. Syukurnya di dalam Islam sudah tersistem dengan rapi. Jadi tidak mungkin kalau orang Islam menjalankan ajarannya dengan baik pasti masuk menyegarkan perjanjian tadi itu. Di surah Al-Fatihah ayat ke-5, 17 kali kita minimal, itu sholat wajibnya. Kalau banyak sholat sunat lebih banyak dari itu. Di ayat ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, hanya kepadamu yang saya ibadahi, hanya kepadamu yang kami tuju, hanya kepadamu yang kami sembah. Ini steril ini Pak, harus dijaga. Karena sampai hari ini di era kemajuan ilmu pengetahuan masih ada yang menyembah selain Allah. Bahkan ada yang Tuhannya itu 3 ya. Ada yang menyembah sapi, menyembah pohon, ada yang menyembah sungai, ada yang menyembah kuburan. Sampai hari ini di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini masih ada orang yang primitif, ya masih ada yang feodal. Diingatkan lagi oleh Allah SWT tentang muahadah di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Qul, katakan Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, sebetul-betulnya solatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Rabbul alamin. Masya Allah. Baik, jadi menarik ini dikaji tentang ternyata kita punya kontrak dengan Allah, ikatan yang kuat, akad yang kuat, yaitu Allah pada saat tiupkan roh. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mujahadah. Ya. Ini penting mujahadah. Acara taklim subuh ini seperti ini, kegiatan rutin seperti ini, itu lebih dekat maknanya kepada mujahadah. Siapa tahu ini mujahadah kita datang duduk-duduk, sholat berjamaah, bisa saja berdalil, bisa aja kan sholat di rumah, malah kalau habis sholat sudah ada bantal disiapkan situ, tidak perlu lagi melangkah, langsung rebah aja. Masya Allah. Tapi kita datang ke masjid ini karena yakin betul sholat subuh berjamaah di masjid diberi nilai sama kita beribadah satu malam suntuk penuh, walaupun di dalamnya ada tidur, walaupun ada di dalamnya nonton, mengikuti berita di media, walaupun ada waktu kita bersenda gurau dengan keluarga, itu lebur di dalamnya, itu dianggap kita beribadah oleh Allah. Itu saking tingginya nilainya sholat subuh berjamaah. Kalau sholat isya separuh malam, siapa yang sholat isya berjamaah satu paket, itu hadisnya panjang. Siapa yang datang sholat berjamaah isya, maka dia sama sholat separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka sama dia beribadah, nilainya satu malam penuh. Tidak gampang itu sholat satu malam penuh, Pak. Tarawih aja yang butuhkan lewat jam 9 sudah banyak yang mendehem itu. Panjang betul sih bacanya imam itu. Ajaran apa juga lama butuh, sudah menggerutu. Masya Allah. Ibadah luar biasa. Jadi berbahagialah kita. Mujahadah ini lebih kepada, kita bisa lihat surah Al-Maidah, ada salah satu ayat menyebutkan tentang mujahadah itu. Di ayat 35 surah ke-5 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, karena power iman ini penting, mustahil dan pasti tidak bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangan Allah kalau power imannya rendah. Ya Islam, tapi Masya Allah tidak ada powernya, tidak ada kekuatannya, nampak dalam kehidupannya. Ada orang dekat betul dengan masjid sama surau, teras rumahnya sama teras surau dan masjid itu nyambung, Pak, tapi dia tidak bisa datang ke masjid. Seperti di motor itu kan ada busi, kalau yang ini terlalu rapat bunyi tapi tidak ada tenaganya, atau agak renggang tidak sesuai dengan ukurannya, itu bunyi tapi tidak ada tenaganya. Begitu naik tanjakan sedikit, kenapa ini? Banyak orang Islam seperti itu, power imannya rendah sehingga tidak bisa ngangkat kakinya ke masjid. Ini banyak yang datang ke masjid, tapi yakin saya lebih banyak yang tidak datang. Masya Allah. Ya, mujahadah. Wabtagu ilaihil wasilah. Hendaknya engkau melakukan aktivitas, kegiatan yang bisa mengantar dirimu untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Allah SWT. Nah, pengajian ini sebenarnya tujuannya supaya kita lebih dekat dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu aja andalan kita, Pak, dekat dengan Allah. Yang lainnya semua itu jangan coba-coba bersandar kepada yang lemah. Pak Ustaz, ada keluargaku di Polda itu, pangkatnya bagus, lemah. Satu saat dia dipindah ke Papua. Satu saat dia juga punya urusan sendiri pribadi-pribadi. Maka sandarkan diri kepada yang kuat, kepada Allah, jangan kepada seseorang. Dia pensiun bisa, dia juga meninggal bisa. Jangan sandarkan di situ. Sandarkan kekuatan kita kepada yang kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala.
mujahadah. Wajahidu fi sabilihi, bermujahadalah, memaksimalkan kesungguhan kita menuju Allah, itu pasti kita menjadi orang yang beruntung. Wajahadu fi sabil la'allakum tuflihun. Masya Allah. Lebih tepatnya konteks makna mujahadah, kita lihat peristiwa satu kronologis sebelum itu muncul air Zam-Zam. Siti Hajar, bunda Ismail, waktu mau melahirkan Pak, di tengah-tengah wilayah yang tandus, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Boro-boro toko sembako, kalau di Boro ini toko sembako, Masya Allah, jarak sedikit ada lagi, Masya Allah. Itu tandanya bahwa perekonomian hidup, Masya Allah. Nah di sana enggak begitu. Siti Hajar melahirkan, tidak ada orang lain. Habis melahirkan, singkatnya, diharuskan Siti Hajar bermujahadah. Orang baru melahirkan harus naik ke Bukit Safa, Marwah. Itu mendaki dulu Pak, nanti belakangan ini baru diratakan oleh pemerintah. Mendaki, namanya bukit, naik. Orang baru melahirkan harus bermujahadah. Mestinya yang benar itu kan menurut medis, menurut orang kampung, jangan banyak gerak anaknya, kamu harus baru melahirkan, sehingga cucian diambil alih suaminya. Kadang-kadang juga suaminya ngomel-ngomel, banyak betul juga cucian ini, Insya Allah. Dia lupa. Makanya saya 7 anak, ada 2 yang saya tidak lihat waktu proses lahirnya. Dimarahi saya sama mertua. Mau enaknya aja, Masya Allah. Saya pas tugas keluar daerah, Masya Allah. Nah, Siti Hajar, Masya Allah, naik ke Bukit Safa. Kenapa mesti 7 kali? Ya lah, kalau karena orang baru melahirkan, sekali aja lah, nggak bisa 7. Enggak. Kayaknya perintah ini enggak manusiawi. Orang baru melahirkan itu jangan banyak gerak. Kenapa mesti sa'i? Beliau naik ke Bukit Safa, Marwah 7 kali, Masya Allah. Begitu lelah karena orang namanya baru melahirkan, sendirian, enggak tahu kemana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu. Ya, ada orang yang mempelesetkan itu Nabi Ibrahim tidak bertanggung jawab sama bininya. Dikira laki-laki yang tidak bertanggung jawab, padahal tidak ada tugas lain dakwah yang lebih penting lagi. Sehingga betul, Masya Allah, sudah lelah, agak lelah itu Siti Hajar. Mulai sedikit pelan langkahnya. Sang Ismail, bayi ini, menangis sejadi-jadinya. Lari-larilah itu, jalan juga tapi agak cepat. Makanya sekarang itu ada lampu hijau, dari lampu hijau sini, di saat masuk lampu hijau itu harus berlari-lari kecil. Itu disyaratkan memang, Masya Allah. Nah 7 kali. Di luar dugaan, Allah menuntut kita ini semua bermujahadah. Apa saja Pak? Kalau bersungguh-sungguh bermujahadah, insya Allah urusan dunia jadi. Makanya kalau mau jadi pekebun sawit, ini kan lagi bagus harganya ini, Insya Allah. Kalau lagi bagus harganya nanam, begitu 4 tahun 5 tahun turun lagi harganya, Insya Allah. Ya, itu penyakitnya manusia, Masya Allah, luar biasa. Maksud saya kalau penanam sawit itu jangan tanggung Pak, jangan setengah hektar. Sama repotnya mengurus 5 hektar dengan setengah hektar. Ya, sekalian aja di atas 5 hektar. Apalagi kalau 10 hektar, apalagi kalau 100 hektar. Fokus, sungguh-sungguh. Jadi mujahadah itu lebih kepada sungguh-sungguh. Nah kesungguhannya Siti Hajar itu Allah membalasnya, bukan saja memenuhi kebutuhannya Ismail bersama keluarganya, tapi memenuhi kebutuhan umat penduduk bumi ini. Terpancar tiba-tiba di luar, tidak ada masuk akal, karena batu yang begitu keras hanya terbelah dengan tumit yang lembut sang bayi Ismail, digesek-gesekkan begini, terbelah itu langsung mencerat, terpancar air Zam-Zam dan tidak pernah kering sampai dunia kiamat. Masya Allah. Air Zam-Zam itu kalau musim haji Pak,
Garuda pesawat yang mengantar jamaah haji pulangnya itu kosong, diisi air zam-zam Pak. Di embarkasi itu banyak, di embarkasi itu rata-rata disiapkan di situ. Masya Allah, perdagangannya orang-orang yang memang mengintip peluang, air zam-zam itu diisi. Makanya di naik haji itu dibatasi bawaan, diseleksi. Makanya ada yang ambil sendiri, setiap pergi sholat ambil, sehingga satu jerigen ujung-ujungnya tidak bisa dibawa juga karena dibatasi. Masya Allah. Mujahadah, subhanallah. Wajahadu fi sabilihi, bersungguh-sungguhlah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, yang ingin saya garis bawahi, stressing, yaitu muraqabah. M yang ketiga. Jadi tadi muahadah, mujahadah, yang ketiga adalah muraqabah. Muraqabah ini lebih kepada selalu kita merasa diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah. Apa tidak selamat Pak kalau kita selalu merasa dipantau oleh Allah? Biar di tempat yang tertutup, kesendirian, gelap, tapi karena selalu merasa diawasi oleh Allah, pasti jujur orangnya. Kalau dia megang bendahara, amanahkan kepada dia. Dia tidak hanya takut kepada ketua, tidak hanya takut kepada atasan. Karena hanya kalau takut kepada atasan, makanya saya tegur istri saya. Pernah satu kali dia salah mendidik anaknya, dia banguni anaknya sholat subuh tuh, sholat itu ada abi. Itu saya bilang salah, karena memang kalau saya ada di rumah, memang sampai betul-betul pergi cuci mukanya, wudhu, sampai ke masjid baru saya tinggal. Nah tanggung-tanggung saya bangun, bukan sekedar omongan, subuh. Nah kalau begitu saja tambah nyenyak dia. Masya Allah. Nah istri saya kesalahannya, dia bilang itu udah ada abi, karena memang tidak ada ampun-ampun kalau saya ada di rumah. Itu salahnya bagaimana? Kalau anak itu kan rata-rata anak kita itu cerdas Pak dibanding bapaknya. Gitu, sholat kan tidak ada juga abi Bu. Ini dia, saya sudah keluar daerah begini, tidak ada di rumah, gampang aja anak itu diputarnya. Sholat. Tidak usah nih, tidak ada juga abi. Masya Allah. Gitu dia ngomongnya. Karena kita dari awal mendidiknya salah, takut. Makanya sebelum saya berangkat ke sini itu ada pengajian rutin saya di Polres, bimbingan rohani. Saya bilang, jangan biasakan anak-anak ditakut-takuti kepada selain Allah. Tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri. Itu ada Pak polisi. Begitu anak itu kan cerdas. Kalau itu alasannya dilarang mencuri, boleh sudah mencuri. Kenapa? Tidak ada juga Pak polisi sama Pak tentara. Tuh langsung terasa kelemahannya Pak. Dari awal tanamkan takut kepada Allah. Allah Masya Allah luar biasa, selalu mengawasi kita. Muraqabah bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Di situ potongan ayat diingatkan kita, kalau itu yang merasuk ke kalbu kita, itu aman dunia akhirat insya Allah. Tidak mungkin kita selingkuh ya. Ini kan selingkuh pekerjaan yang paling mengasyikkan, Masya Allah ya. Di saat istri kita sudah kena penyakit gula, mau didekati saja geli, Masya Allah. Sudah manifos, ya sudah, di saat itu tidak ada solusi kecuali selingkuh. Sehingga banyak orang yang selingkuh, Masya Allah. Tapi kalau jamaah ijtihad tidak ada, Masya Allah. Orang terjaga semua ibadahnya, imannya, insya Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Potongan ayat ini. Allahu Allah, la tidak, ilaha Tuhan, illa kecuali Allah, al-hayyu yang maha hidup, jadi tidak pernah mati, qayyum berdiri tegak dan mengurusi urusan bumi dan langit ini, semua isinya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu
sinatun. Dan Allah tidak ketimpa namanya rasa kantuk. Jadi Allah itu tidak pernah mengantuk, Pak. Wala naum, dan tidak pernah tidur. Nah, kalau ini difahami bukan hanya hafalan tapi merasuk ke jiwa kita. Kalau Allah tidak pernah ngantuk, ngantuk saja enggak, apalagi tidur. Berarti di mana-mana kita dipantau oleh Allah. Aman ini, Pak. Masya Allah. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Maka hadis Nabi mengatakan, anta budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasul, kalau kau beribadah kepada Allah seolah-olah dalam ibadah kau melihat Allah. Tapi itu tingkat tinggi, tingkat wali, tingkat ulama yang punya karomah. Tapi kalau itu tidak bisa kau capai, ada pilihan yang kedua, yaitu kamu selalu merasa dilihat oleh Allah. Kalau tidak bisa merasa melihat Allah dalam sholat, yang alternatif yang kedua dibawanya sedikit, yaitu selalu merasa dilihat oleh Allah. Maka selalu serius sholatnya, karena saya dilihat oleh Allah. Allahu Akbar. Letak-letak tangannya dibetulin. Ya siapa tahu memang itu yang menjadi asbab diterima oleh Allah SWT. Nah, karena sudah agak terang, sudah ada yang kode-kode saya, udah Pak Ustaz. Saya kan S1-nya itu memang ini, Pak. Judul skripsi saya itu dulu nafsiologi dengan psikologi. Itu judulnya banyak, lama dipermasalahkan. Kenapa milih itu? Saya jawab, memangnya bermasalah buat lu gitu, karena dosen saya masih muda dari saya, Masya Allah. Saya bilang begitu. Ya, saya sedikit tahu tentang ilmu jiwa. Saya tahu betul itu membedakan orang yang banyak duitnya dengan yang tidak. Luar biasa. Yang keempat adalah muhasabah, menghitung-hitung, menghisap, evaluasi, mengintrospeksi diri. Tahun 2021 kemarin banyak kelemahan-kelemahan. Kita akui itu kelemahan, bahwa masih sering sholat kita itu bolong-bolong. Sholat maghrib, alhamdulillah ramai di mana-mana itu sholat maghrib, Pak. Begitu sholat isya sudah banyak yang kabur, Masya Allah. Sholat subuh tidak nongol, Masya Allah. Kalau ijtihad insya Allah sama. Sholat maghribnya Masya Allah banyak, Masya Allah. Sholat subuhnya juga banyak, alhamdulillah. Muhasabah ini adalah menghitung-hitung. Kita lihat ayatnya. Wah, lebih konkret kalau kita lihat ayatnya ini, Masya Allah. Di surah Al-Hasyr, surah ke-59 ayat 18. Ayat ini sangat populer, rata-rata kita di sini menghafalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pentingnya ini muhasabah. Karena apa? Karena Allah memerintahkan, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur, setelah beriman dan bertakwa, dipastikan kita ini beriman dan bertakwa. Tugas berikutnya, wal tanzur nafsun, hendaknya kita ini memperhatikan diri kita, jiwa kita. Apa yang kita kerja, apa yang kita lakoni setiap hari, yang kira-kira ada ndak relevansinya untuk menuju kehidupan hari esok. Makanya di situ ligad, wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ada ndak hubungannya pekerjaan kita sehari-hari, aktivitas kita yang kita lakoni setiap hari, ada ndak relevansinya? Jangan sampai bertolak belakang. Logikanya begini, kita perjanjian ke Banjarmasin, ada yang dari Berau, ada yang dari Bontang, ada yang dari Balikpapan, ada yang dari Penajam. Ketemunya perjanjian kita ketemu di Penajam. Tapi di Penajam ini saya lagi berduka ini, Pak, karena bupatiku OTT, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan pembelajaran bagi beliau dan untuk kita semua. Nah, setelah perjanjian itu hari hanya sudah oke, harinya jelas, jamnya sekian. Ternyata yang dari Balikpapan tidak nongol-nongol dalam perjanjian, mau menuju ke Banjarmasin. Ada satu kegiatan perjanjian. Begitu ditunggu-tunggu, oh sudah berapa jam molor, ditinggal. Berangkat rombongan yang ada ini menuju ke Banjarmasin. Baru tiba di Batu Kajang.
Ya kira-kira di Gunung Rambutan itulah, insya Allah. Tunggu situ, telepon lagi yang dari Balikpapan karena belum muncul. Sampai di mana? Anu Mas, saya di Gunung Menangis, Rawontang. Walah, kok ke sana, insya Allah. Jadi banyak penduduk bumi ini salah arah seperti ini. Kalau tidak cepat ditolong ini Pak, walaupun kita itu belum nyampe di Banjarmasin, tapi arahnya sudah benar. Ya, kalau sudah di Batu Kajang itu sudah, masya Allah, sebentar lagi masuk sudah wilayah Kalsel Pak, masuk di Tabalong, masya Allah, Tanjung istilahnya mereka di sana. Sudah dekat Tanjung ini Pak Ustadz, lewati gunung satu kali ini sudah. Bukan batu kajung ya, Batu Kajang. Ada sering yang pelesetkan itu. Jadi termasuk kecamatan Pasir yang agak perbatasan dengan masya Allah. Nah, ya Allah, salah arah. Walaupun kita belum sampai ke Banjarmasin, tapi sudah benar. Inilah yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Arahnya lain yang diperintahkan Allah, lain juga yang dikerja dalam kehidupan. Tidak ada relevansinya dengan untuk menyongsong hari esok. Liqad. Wattaqullah, ditegaskan oleh Allah lagi. Bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha ketat, maha teliti, dan maha disiplin. Jadi jangan pernah ada anggapan kita, dulu saya waktu bujang ada dosa saya dulu itu. Kebetulan saya waktu bujang itu gagah, saya gonceng cewek kelabanan, insya Allah. Berdua lagi, insya Allah. Mungkin dosa saya itu dilupa oleh Allah karena sudah lama betul. Jangan coba-coba beranggapan sedikit pun. Allah khabirun, innallah khabirun. Allah maha ketat, Allah maha disiplin. Semua terekam dengan rapi, tidak mungkin Allah lupa. Kalah itu Pak, alat-alat yang diciptakan manusia, flash disk, CCTV, itu kalah, tidak ada apa-apanya. Ini detail sekali, diperlihatkan nanti semua. Oh, pernah juga mencuri kelapa, pernah mencuri rambutan, berapa kali dipindah patok tanahnya orang. Kalau tidak ada lagi orangnya, dia tahu dipindah lagi patoknya sedikit. Terekam semua itu Pak. Malaikat lebih banyak jumlahnya daripada manusia, masya Allah. Innallah khabirun bima ta'malun. Allah maha ketat, Allah maha disiplin, Allah maha teliti, maha teliti. Tidak mungkin salah. Ini jadi rezeki itu tidak ada rumusnya tertukar Pak. Itu mestinya rezeki saya. Saya laporkan dia nanti itu, masya Allah. Nah, terakhir, apa yang kita kerja Allah Subhanahu Wa Taala monitor. Allah maha teliti dan disiplin. Yang terakhir, mu'aqabah. Ini penting yang terakhir ini. Kalau kita melakukan perbuatan salah, kita nyatakan salah. Ada orang masya Allah luar biasa, sudah bersalah. Lain lagi di zaman Nabi kan ada itu Pak. Ya, satu sahabat berkasus, begitu pulang dari keluar daerah, pas dia cuti, mungkin kerja di Papua di Freeport itu, yang tambang emas itu, masya Allah. Kan 3 bulan baru pulang cuti itu. Banyak keluarga saya kerja di sana, 3-4 bulan, kadang-kadang 6 bulan baru pulang. Nah, dia pulangnya itu pas off-nya itu bulan Ramadan, siang-siang. Ya namanya lama ndak ketemu bini, ya iseng-iseng aja awalnya. Dia hanya cungkil-cungkil begini bininya. Ternyata konslet, masya Allah. Terjadilah apa yang terjadi di bulan Ramadan. Dia off-nya pas datang siang. Waduh, coba penerbangan malam aman, masya Allah. Begitu dia berkasus, sportif dia Pak. Jadi mu'aqabah itu lebih kepada sportif. Kalau dia berdosa, dia bersalah, dia ajukan, dia datang ke Nabi bersama bininya. Ya Rasulullah, tolong bantu aku ya Rasulullah. Hukum aku ya Rasulullah, berdosa. Apa dosamu? Seolah-olah Nabi berkata begitu. Ya pokoknya dosa besar ya Rasulullah. Kami melanggar di siang hari, beribadah sama istri di bulan Ramadan. Nah, gitu. Nabi tidak berkata-kata, hanya dari wajah Nabi seolah-olah berkata, bisanya kamu melakukan siang-siang hari. Atas kasus itu turun ayat, uhilla lakum siyamur rafasu, bahwa saya halalkan kamu di malam hari
untuk beribadah dengan istri. Syukur ayat ini turun Pak, Masya Allah. Kalau tidak saya yang paling menderita, Masya Allah. Boleh di malam hari. 30 hari itu memang lumayan bagi umur-umur yang 25, 26, 30. Saya 52 ini masih kencang sekali, Masya Allah, luar biasa. Apalagi yang di bawah saya, Masya Allah, bijaksana sekali dengan kasus ini. Jadi turun ayat, uhilla lakumul lailu rafasu, saya halalkan bagimu di malam hari untuk beribadah dengan istri. Jangan siang, kalau siang tetap dilarang. Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang beda dengan sahabat Nabi. Kalau bersalah langsung dia minta dihukum. Kalau sekarang terbalik, sudah nyata sekali kesalahannya, berkasnya sudah cukup, dia sewa pengacara 8 untuk membela dia. Coba lagi pengacara yang handal, Masya Allah, kamu selalu menangani kasus, selalu menang, bela aku ya, Masya Allah, Masya Allah. Ujung tentang mu'aqabah ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat An-Nazr ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sekaligus penutup tausiah kita itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih, kalau kita bersalah, kalau kita melakukan, akui kesalahan itu dan betul-betul kita banyak-banyak bertasbih, mengingat Allah. Begitu naik motor turun kita bilang subhanallah, begitu dia menanjak Allahu Akbar, begitu rata alhamdulillah. Kemudian bihamdi rabbik, kita banyak-banyak mengatakan bertahmid, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya lolos jadi pegawai kemarin, alhamdulillah. Anak saya lolos diterima di kepolisian Pak Ustadz, alhamdulillah. Anak saya diterima jadi tentara Pak Ustadz, alhamdulillah. Anak saya sudah bisa mapan sendiri Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah banyak. Wastaghfir, lebih banyak istighfar. Istighfar itu posisinya bukan menunggu bersalah dulu baru istighfar, tidak. Istighfar itu adalah pakaian. Bersalah atau tidak bersalah, ingat atau lupa, selalu beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Semoga kita semua termasuk, insyaallah. 5M ini tadi kalau dipatuhi dengan baik, maka selamat bukan hanya dunia, tapi selamat juga di akhirat kala. Muahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, yang kelima muaqabah. Kalau yang jago bermain bisa dibuka untuk membantu mengingat-ingat, ada semua dengan sumber ilmu, alat ini membantu mempermudah di kitab mana saja bisa kita buka di sini. Alhamdulillah. Ya, apa yang saya sampaikan untuk memudahkan merasuk di dalam sini bisa dibantu mengingat-ingatkan di sini, insyaallah. Semuanya referensi kita itu umum, tidak yang aneh-aneh, insyaallah. Semoga ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tolong ya Allah kami semua yang hadir ini, beri ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menuntun kami selamat di dunia dan selamat di akhirat kala. Wa rizqan thayyiba, tolong ya Allah kami semua yang hadir ini ya Allah, limpahkan rezeki yang penuh dengan barokah ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, wa amalan mutaqabbala, tolong ya Allah kami semua yang hadir ini ya Allah, terimalah semua amal-amal kami ya Allah, utamanya amal sholat, terimalah ya Allah. Amal zikir dan baca Quran, terimalah ya Allah. Amal zikir dan baca Quran, terimalah ya Allah. Infak dan sedekah, terimalah ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus dan benar ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.